wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky, asal Sidoarjo. Sebelumnya saya meminta maaf atas mengganggunya waktu dari Ibu Eni sendiri. Oke, to the point saja. Di sini saya akan menanyakan sebuah sejarah Indonesia kepada Ibu Eni. Di sini saya mempunyai 5 pertanyaan. 1. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang Anda ketahui tentang sejarah ataupun sejarah Indonesia? Sejarah dari bangsa Indonesia ya. Menurut saya sih Indonesia itu adalah negara yang besar. Sebelum jadi negara yang besar, sebelumnya Indonesia itu kan banyak sekali disenangi oleh penjajah. Nah, Indonesia itu sebelum merdeka seperti ini, besar seperti ini, sebelumnya itu dijajah oleh berbagai bangsa. Nah, atas jasa para pahlawan itulah Indonesia menjadi besar seperti ini. Oleh karena itu kita sebagai penerus bangsa Indonesia, sebagai generasi muda ya harus mengingat dan mengenang jasa pahlawan dengan cara apa? Selalu berpotensi untuk tetap memperjuangkan supaya Indonesia itu jauh lebih baik, lebih bagus dan lebih berkembang lagi, meneruskan perjuangan para pahlawan kita. Seperti itu kalau menurut saya. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua, apa yang Anda ketahui mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia? Untuk Indonesia sendiri ya mayoritas memang agamanya Islam. Menurut saya dulu Indonesia pertama kali masuk dari agama Islam itu dipengaruhi oleh pedagang-pedagang yang dari Arab ke Indonesia, tujuannya untuk berdagang. Terus ya mereka berdagang di Indonesia, terus berkembang biak istilahnya gitu. Perdagangan di Indonesia berkembang karena pengaruh dari pedagang-pedagang bangsa Arab, sehingga mereka juga sedikit banyak mempengaruhi agama bahasa Arab yang kebanyakan memeluk agama Islam. Jadi ke Indonesia juga ikut-ikutan banyak sekali pemeluk agama Islam. Seperti itu menurut saya. Berarti poinnya dari sini tuh bahwasannya Islam itu masuk ke Indonesia bahwasannya dari sebuah perdagangan, dari Timur Tengah. Bangsa Arab biasanya bicara apa. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja untuk pertanyaan ketiga, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai reformasi yang terjadi di Indonesia? Reformasi tahun berapa ya? 98 kalau nggak salah ya. Reformasi Indonesia itu terjadi waktu Presiden Soeharto, kalau nggak salah dijatuhkan oleh para pemuda-pemuda itu yang maunya direformasi Indonesia itu. Nah, reformasi di Indonesia itu terjadi waktu Presiden Soeharto dilengsarkan. Pada waktu Presiden Soeharto itu kan kita tidak bebas untuk mengeluarkan pendapat. Nah, sekarang di zaman sekarang ini setelah reformasi terjadi, kita bisa berekspresi mengeluarkan pendapat kita dengan bebas untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sehingga tidak ada larangan-larangan lagi seperti dulu waktu zaman sebelum reformasi. Berarti di sini tuh bahwasannya negara Indonesia yang pada era saat ini itu lebih bebas untuk menyuarakan inspirasinya gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mempercayai bahwasannya manusia purba itu adanya manusia purba? Manusia purba dalam arti apa ini? Kalau manusia purba menurut saya itu manusia itu kan ada zaman yang waktu kita mengenal dan tidak mengenal tulisan. Nah, kalau menurut saya manusia purba itu masuk kategori manusia sebelum mengenal tulisan. Jadi istilahnya itu prasejarah. Jadi kan istilahnya kalau kita kan sekarang sudah tulisan kan sudah kita tahu tulis gimana, membaca gimana. Kalau menurut saya purba itu tadi tergantung manusia purba itu yang masuk manusia sebelum mengenal tulisan di Indonesia itu termasuk manusia purba menurut saya. Kalau yang dulu ada
wajahnya mirip kera, kalau itu saya kurang paham juga. Kalau itu kalau menurut saya itu manusia purba itu ya itu sebelum kita mengenal tulisan itu sudah termasuk manusia purba. Berarti Ibu ini di sini mempercayai bahwasannya terdapatnya manusia purba. Ya kalau berdasarkan dari penemuan tulang-tulang gitu sih ya percaya. Mau nggak percaya gimana, ada buktinya. Iya. Untuk yang terakhir, sistem bagaimana menurut Anda atas pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan jika diterapkan kepada siswa atau siswi di dalam kelas? Sistem apa yang akan diterapkan? Kalau menurut saya biasanya kalau di dalam kelas itu kita lebih enak menerapkan sistem bebas berpendapat, bebas mengeluarkan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka itu dapat mengeluarkan imajinasi mereka, inspirasi mereka untuk bisa lebih mengembangkan daya pikirnya, daya ingatnya. Jadi kalau di sekolah saya itu biasanya anak itu harus aktif, inovatif, dan kreatif. Nah, sehingga mereka dapat mengeluarkan apa yang mereka punya di diri mereka sendiri, sehingga lebih kreatif gimana itu dia bisa mengeluarkan imajinasi mereka. Kita bebas antara guru dan murid, tidak ada batasan istilahnya gitu. Saya gurunya harus nurut sama guru, enggak seperti itu, bebas, monggo anak-anak boleh belajar menurut apa yang mereka inginkan, sehingga otak mereka tidak tertentang oleh ajaran guru. Mereka bisa berekspresi, mengeluarkan kreativitas mereka. Berarti anak didik atau murid kita itu dapat mengetahui apa kelebihannya yang telah kita dapatkan untuk masa depan nanti juga, itu pun penting. Berarti kayak gitu. Iya, jadi inovatif itu sangat penting untuk kemajuan anak-anak sendiri juga. Kalau terlalu monoton di guru, ditambahi ilmu, dikasih ilmu terus, tapi anak tidak bisa mengekspresikan keinginannya, wah itu gawat. Anak-anak tidak bisa berpikir inovatif, tidak ada ide-ide yang brilian keluar nanti pasti. Sistem pengekangan berarti. Ya seperti itu. Ya udah, atas waktunya terima kasih. Mungkin sampai di sini dari saya. Selebihnya terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya.